مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Masih hadis yang kedua ya dari masalah wudu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kemarin sudah disebutkan tentang syarat dari wudu ya. Syarat daripada wudu. Apa saja syarat wudu? Islam. Berakal. Tamyiz. Ini wudu nih, masa enggak ingat? Niat tahur. Hah? Lima tahur. Coba diurutkan. Islam, niat, berakal, mumayyiz, mima'in tahurin dari air yang mubah, ya. Air yang mubah, istinja. Setuju ya. Ada yang memasukkan yang ke-8 itu dia menghilangkan setiap benda-benda yang ada pada tangannya itu. Apa namanya, kayak cat atau seluruh hal yang menempel atau seperti lem. Ini biasanya sering terjadi ya. Ini masuk pada hal ke-8, menghilangkan seluruh hal-hal yang demikian. Ya, ada cat, ada biasanya ngelem alteko, ngelem sendal nempel. Atau para wanita itu dilarang kuteks juga. Berkuteks ya. Ini enggak diperbolehkan. Ya, dikarenakan beda ya dari dengan mewarnai rambut. Ya, kalau orang mewarnai rambut itu dia pakai bigen. Nah, ini kita diperbolehkan pakai bigen, masa nggak diperbolehkan pakai kutek? Ini berbeda dari sisi hukum ya. Kalau dari pakai kutek itu dia di tangan. Tangan itu adalah bagian yang wujubul ghusl. Bagian yang wajib untuk dicuci. Dia adalah bagian yang wajib untuk dicuci. Kalau bermakna ghusl di dalam hadis, maka itu adalah bagian dari seluruh bagian itu dia terkena air. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi cuci itu bukan berarti dia menetes-netes. Ada orang mengatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memaknakan nyuci itu menetes-netes. Tidak. Nyuci itu adalah mengenai seluruh bagian itu. Dikarenakan Rasulullah SAW itu enggak banyak air wudunya. Jadi hanya dengan satu mud saja. Dan itu enggak akan mungkin meneteskan air. Kalau meneteskan air maka habis, enggak sampai ke kaki. Sehingga seluruh bagian itu harus terkena air dia. Harus terkena air. Sehingga dari sunnah wudu itu adalah apa? Al-khalal. Dia menyelanya. Dia menyela. Ini dari sunnah wudu. Sehingga enggak sama. Lah bagaimana dengan kepala? Kepala itu bukan bagian daripada ghusl. Kepala itu adalah al-mashu. Adalah membas, adalah apa? Mengusap. Mengusap itu tidak sama dengan apa? Mencuci dengan ghusl. Mengusap itu terkadang dia kena, terkadang dia tidak kena. Ya, kadang dia diginikan, enggak seluruh helaian rambut itu atau sampai ke kulit itu dia terkena air wudu, enggak sampai seperti itu. Ya, sehingga di sana tidak menjadi masalah atau pada sebagian rambut itu terhalang daripada air. Karena dia enggak mengharuskan seluruh bagian itu sampai kulitnya itu seluruhnya terkena air. Tidak seperti itu. Sehingga dari sisi kuteks enggak sama dengan pewarna rambut. Ini hal yang berbeda. Sehingga dia menghilangkan itu. Wajib bagi dia menghilangkannya, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi aqab, bagi tumit-tumit itu dari api neraka. Celakalah tumit dari api neraka, maknanya apa? Ada bagian pada tumit itu yang terkadang orang enggak mempedulikannya, air banyak ke kaki itu. Tapi dia enggak kena pada bagian itu. Ada di bagian tumit itu dia enggak kena. Biasanya ya, di sini enggak kena air atau di sini enggak kena air karena dia menyiramnya ke sini saja.
Nah, ini celaka. Sehingga apa? Karena di kaki itu adalah bagian wajibnya cuci. Bagian wajibnya cuci sebagaimana tangan. Sehingga enggak diperbolehkan ada yang menghalangi. Tidak diperbolehkan ada yang menghalangi. Ya. Kalau seandainya pun tangannya putus misal seperti ini atau kakinya putus, dia memulai pencucian itu dari sini. Harus seluruhnya harus kena. Mulai dari awalnya. Kalau cuci tangan itu putus di sini maka di ujungnya itu. Jadi berbentuk seperti ini kan dia di ujungnya tuh dia harus terkena seluruhnya. Ya. Jarinya kan enggak seluruh bagian itu harus terkena. Ya, ini dari pencucian ini yang syarat yang ke-8 dimasukkan oleh para ulama di sana juga menghilangkan seluruhnya. Dan kemudian dari perkara yang harus ada pula dalam wudu itu ada furud namanya. Ada kewajiban-kewajiban di dalam wudu, ada kewajiban-kewajiban di dalam wudu. Itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama itu dia mencuci wajahnya, ghusl wajah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Cuci wajah kalian. Sehingga wajah itu mencakup seluruhnya. Ya, wajah itu adalah min manabitir ra'si, dari manabitir ra'si atau manabitir sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut itu sampai ke adzaqan, sampai kepada dagunya. Ya, sampai kepada dagunya. Dan kemudian apa? Dari satu telinga ini sampai kepada bagian telinga yang lain. Ini namanya wajah seluruhnya. Ini namanya wajah. Dan yang ada pada wajah itu diwajibkan pencuciannya. Kalau ada satu daripada bagian wajah itu enggak terkena air, maka di sana apa? La yajzi. Itu tidak cukup daripada wudunya dan tidak sah. Sehingga di sana wajibnya di sana apa? Untuk matmab. Untuk dia berkumur-kumur wal istinsyak, dan dia memasukkan airnya ke dalam hidung. Dikarenakan mulut dan hidung itu adalah bagian dari apa? Bagian daripada wajah. Hukumnya wajib untuk dia berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Adapun bagiannya, apakah itu dia wajah kemudian baru berkumur-kumur, apakah berkumur-kumur atau istinsyak dulu baru kemudian mencuci wajah secara keseluruhan? Mendahulukan daripada istinsyak dan tamat-mat itu adalah hukumnya sunnah. Laisa bitartib. Ini bukan tartib ya. Ini istinsyak dan memasukkan air ke dalam hidung dan tamat-mat dan berkumur-kumur itu dengan awalnya itu bukan tartib. Di dalam hadis itu tidak dijadikan tartib. Karena dia bagian wajah. Rasul memasukkan dia karena bagian daripada wajah. Jadi apakah dia mencuci wajahnya terlebih dahulu atau dia berkumur-kumur dan istinsyak terdahulu? Ini bagian daripada hubungan dia. Tapi yang sunnah itu adalah dia mendahulukannya. Bagian yang sunnah adalah dia mendahulukan daripada mulut dan hidungnya dan istinsyaknya. Sebagaimana dalam hadisnya Utsman dan Amr bin As. Ya, Amr bin As. Gitu. Sehingga enggak cukup dia daripada apa? Hanya mencuci wajah saja, dan itu wajib bagi dia untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Ya. Bahkan sebagian dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Umar itu dikarenakan Nabi memasukkan hidung dan mulut itu sebagai wajah, dan beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu itu dia memasukkan air ke dalam matanya setiap kali dia berwudu. Karena dia berpikir kalau hidung dan mulut saja yang dakhil, yang itu di dalam letaknya itu enggak tampak, itu dijadikan bagian daripada wajah, dan hidung juga di dakhil, di dalam juga tidak tampak, dijadikan bagian wajah oleh Nabi, maka mata yang tampak itu adalah lebih hak untuk dijadikan wajah. Sehingga dia berwudu, dia buka matanya di dalam air dulu. Ketika mencuci wajah, dibuka matanya, sehingga pada akhir dari umur beliau itu beliau mengalami kebutaan radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengalami buta, dan beliau memang benar-benar ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat ittiba, sangat mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah orang yang sebagaimana bapaknya itu, dia mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara penuh. Bahkan di mana Nabi buang air, dia juga buang air di sana. Benar-benar para sahabat itu adalah orang yang mencintai Nabi. Dan kita hanya mengaku cinta saja kepada Nabi. Ini dari perkara kewajiban yang pertama. Dan yang kewajiban yang kedua adalah apa? Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Dia mencuci kedua tangannya itu bersama dengan sikunya. Mencuci kedua tangan bersama dengan siku. Ini sebagaimana dalam hadis wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cuci pula tangan kalian sampai kepada marafiq. Bagaimana dalam ayat juga ya. Mencuci tangan sampai kepada marafiq. Ila ay bimana ma'a. Lafaz ila di dalam ayat itu kata para ulama adalah bermakna ma'a. Bersamaan.
dengan dengan apa? Mirfaq, dengan siku itu. Kalau dia bersamaan berarti dia apa? Memasukkan siku ini ke dalam bagian daripada wudu. Kalau hanya bermakna ila saja, kenapa dimaknakan ila itu? Ini banyak dalam bahasa Arab ya, seperti bi itu bermakna fi, atau ila bermakna ma'a dalam lughah, itu banyak didapati nanti di dalam pelajaran bahasa Arab. Para ulama mengatakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Waghsilu aydiyakum ilal marafiq." Cucilah tangan kalian itu sampai kepada siku. Ila itu adalah bermakna ma'a. Karena kalau ila itu bermakna sampai, maka bagian di sini saja. Ini sudah masuk siku kan? Berarti dia enggak memasukkan sikunya seluruhnya. Sedangkan Nabi SAW dalam hadisnya Abu Hurairah, dan ini dalam hadis ini itu adalah ijtihadnya Abu Hurairah, laisa min kalamin Nabi. Akan tetapi para ulama memasukkan itu. Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berwudu ilal adud, sampai kepada bahunya, sampai memasukkan kepada ini, bagian ini adud namanya. Apa namanya ini? Otot-otot ini, lengan atau apa? Sampai ke sini. Dan ini adalah ijtihadnya Abu Hurairah, laisa min fi'lin Nabi. Ya. Bukan dari amalan Nabi. Dan itu memang menunjukkan bahwasanya ini adalah bagian yang wajib untuk terkena air. Kalau hanya ma'a saja, maka orang terkadang berwudu itu dia menjalankan air kemudian sampai di sini, dia enggak memperdulikan bagian ini. Padahal ini adalah bagian yang wajib untuk terkena air juga, untuk terkena air juga. Bagian yang wajib untuk terkena air. Ya. Dan kemudian apa? Kewajiban yang berikutnya adalah apa? Masfur ra'si. Dia mengusap kepalanya. Dia mengusap kepalanya. Ya, ini kepala ini sebagian para ulama khilaf. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau itu hanya mengisyaratkan pencucian itu 3 kali. Ya, mencuci kepala itu 3 kali sebagaimana orang awam ya. Orang awam itu dia mencuci kepalanya 3 kali. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan hanya pada sebagian saja. Imam Syafi'i itu hanya pada sebagian saja. Karena beliau berdalilkan dengan hadisnya Utsman, yang dalam hadis itu tidak ada penyebutan daripada kepala itu 1 kali. Sehingga beliau mendefinisikan kalau seandainya seluruh bagian itu dicuci 3 kali, maka kepala pun adalah bagian yang dibasuh sebanyak 3 kali, yang diusap sebanyak 3 kali juga. Kalau seandainya pengusapan itu tidak mengharuskan seluruhnya terkena air, maka sebagian saja. Ini pemahaman dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, Imam Az-Zahabi ini dari mazhab Syafi'i ya. Beliau mengatakan dalam hadisnya Utsman itu dalam Sahih Bukhari itu ada hadis yang lebih lengkap lagi. Dan itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala juga. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu mazhabku. Sehingga ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala walaupun beliau tidak menyebutkan dalam kitab Al-Ummnya. Dan demikian dikatakan beliau. Sehingga adalah pengusapan secara keseluruhan, dan itu hanya 1 kali saja. Karena beliau mendapatkan 1 riwayat dari Utsman tanpa penyebutan 1 kali pengusapan, marratan wahidatan. Atau dalam hadisnya Amr bin As itu juga disebutkan dengan marratan wahidatan, dengan 1 pengusapan saja. Karena beliau hanya mendapatkan 1 hadis. Nah ini dalam khilaf-khilaf seperti ini makanya tidak seluruh ucapan ulama itu diambil. Karena diambil adalah apa? Bagian yang di sana lebih kokoh padanya ada dalil. Bukan berarti ada juga para ulama yang di sana memperbolehkan. Imam Syafi'i itu mazhabnya adalah dalam kitab dalam kitab ini demikian hanya 1 kali, hanya 3 kali. Enggak demikian ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ini mazhabnya Syafi'i juga. Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau sahih hadis, dan ini hadis yang terlewat. Dan itu bagian yang banyak. Sehingga Syekhul Islam memasukkan tentang bagaimana para ulama itu dia khilaf dalam suatu permasalahan di dalam kitab beliau Raf'ul Malam, mengangkat celaan dari para imam-imam besar. Itu kata beliau memang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, terkadang lolosnya daripada beliau itu apa? Lolosnya dari para ulama itu hadis-hadis yang sahih. Dan itu biasa, itu kelemahan daripada manusia ya. Manusia itu enggak bersifat dia mencakup. Tidak bersifat mencakup. Ya, seseorang itu melihat dari meja kursi itu misalnya berada pada 4 sudut. Dia kalau seandainya yang dimaksudkan ilmu itu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah idrakan jaziman, adalah pengetahuan yang pasti tentang sesuatu itu, maka manusia bukanlah makhluk yang bisa demikian. Manusia itu enggak bisa melihat kepada 4 sisi. Paling banyak dia itu bisa mampu melihat 2 sisi. Kursi itu misalnya ada berapa sisi sana? Ada 4 kan? Ada 4 sisi. Dia hanya mampu berada pada 2 sisi saja. Sebagian hanya mendapatkan 1 ilmu, sebagian lagi mendapatkan 2 ilmu daripada pengetahuan itu. Sehingga para ulama memasukkan
ilmu di dalam agama itu yang qat'i, yang ilmu yang pasti adalah ilmu akidah. Ilmu yang bersifat di sana fiqhiyah, ya, bermakna fikih, ya, atau ilmu fikih itu yang berarti khusus pada ilmu-ilmu tentang wudu, tentang apa, itu bersifat dzanniyah. Sehingga dzan yang kuat adalah dibangun di atasnya dalil yang kuat. Dzan yang paling kuat adalah dzan yang dibangun di atas dalil yang kuat. Sehingga yang diambil adalah ucapan yang paling kuat. Dan yang paling kuat adalah apa? Ucapan Imam Muhammad rahimahullah taala yang mengatakan pengusapan itu 1 kali saja dan memasukkan di sana telinga. Ya, dikarenakan Nabi SAW mengatakan apa? Al-udhunani minar ra'si. 2 telinga itu adalah dari bagian kepala, sehingga dia menyertai pengusapannya. Sehingga dia mengusap, kemudian dia memutar bagian daripada batannya. Batan itu berarti sini ya. Dia memutarnya. Sudah gitu saja 1 kali. Ini dari bagian wudu. Pengusapan kepala. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan juga Imam Ad-Darqutni. Dan kemudian dari wajibnya juga adalah dia mencuci kakinya. Ini dari kewajiban berwudu adalah dia mencuci kaki. Ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kaki sampai kepada mata kaki. Mencuci kaki sampai kepada mata kaki. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu mencuci kakinya sampai nisf kepada asak, nisfus sak, pada pertengahan daripada betis. Karena beliau itu sangat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Bercahaya itu ya, ghurral muhajjirin. Inna ummati ghurral muhajjirin min athar wudu. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Nah, lafaz faman istata'a ayyutilla ghurratahu itu falyaf'al itu adalah lafaz adalah idraj, namanya idraj. Hadis ini mudraj. Tapi yang idraj ini adalah yang memasukkan lafaz itulah sahabat. Hadis ini itu ucapannya Abu Hurairah yang memasukkan ke dalam hadis. Dan kalau para sahabat menambahkan lafaz di dalam hadis, tidak menjadikan hadis itu dhaif. Hadis itu tetap makbul. Lafaz barang siapa yang mampu memanjangkan gurahnya, lakukanlah, itu ucapannya Abu Hurairah. Laisa min lafzi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi hanya sampai kepada mata kaki saja sebagaimana Allah perintahkan. Dan kemudian yang wajib berikutnya adalah at-tartib. Adalah dia berurutan. Ya, adalah dia berurutan. Karena dalam Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dari wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu adalah bermakna apa? Bermakna tartib. Itu adalah bermakna tartib, berurut. Dia berurut. Tidak diperbolehkan dia memulai dari kakinya. Tidak diperbolehkan dia memulai daripada tangannya dulu. Adapun masalah kalau ketika mencuci tangan, apakah yang kanan dahulu atau yang kiri dahulu? Atayamun, sifat atayamun seperti mendahulukan yang kanan, itulah dari sunnah dalam wudu ya. Dari sunnah wudu, laisa min wujubi wudu. Bukan dari wajibnya wudu. Bukan dari wajib wudu. Itu hanya sunnah saja mendahulukan yang kanan. Karena tidak dimasukkan dalam hadis Nabi memulai apa? Tidak dijadikan kewajiban di dalam wudu itu bahwasanya permulaan menggunakan apa? Menggunakan bagian kanan. Menggunakan bagian yang kanan. Adapun mencuci tangan itu pada ini juga bagian sunnah. Kecuali kalau dia sebelumnya itu tidur. Kalau dia tidur sebelumnya, maka dia wajib mencuci tangannya. Adapun kalau dia enggak tidur kemudian dia langsung menciduknya dan kemudian berkumur-kumur, hadza laisa min wujubil wudu. Tapi kalau dia habis tidur, maka bagian yang lain untuk dia mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum tidur, sebelum memasukkan tangannya ke dalam air. Dan itu insyaallah akan kita lewati hadisnya nanti pada pembahasan berikutnya. Dan kemudian dari kewajiban wudu juga ada bersifat muwalah. Muwalah itu adalah interaksi langsung. Maknanya ketika dia sudah mencuci wajahnya, dia langsung mencuci tangannya. Dia tidak membiarkan dulu. Dia kadang orang itu dia cuci wajahnya kemudian dia bercerita, kemudian dia cuci tangannya lagi, bercerita lagi. Ini laisa muwalah ya. Ini enggak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Karena lafaz faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, fa itu adalah bermakna apa? Bermakna muwalah, bermakna langsung. Bermakna langsung, tidak memiliki jeda waktu yang panjang di sana. Dia sudah mencuci wajahnya, dia cuci tangannya, mengusap kepalanya. Ini mendatangkan mudarat yang banyak di dalam perkara itu. Kadang kita lupa pada pertengahan wudu itu, ya, sehingga satu bagian wudu yang tidak tercuci itu membatalkan daripada wudu.
Jadi dari kewajiban wudu dan dari sunnah wudu. Termasuk sunnah wudu juga adalah apa? Asiwak. Dia bersiwak. Dan kemudian dari perkara wudu ini ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh muhdis, oleh orang yang berhadas itu, bahkan sampai pada tingkatan haram sebagian para ulama untuk dikerjakan. Ya, untuk dikerjakan. Ya. Ada 3 hal yang di sana kalau dia berhadas besar dan hadas kecil, ya, maka dia di sana ada 3 hal yang diharamkan bagi dia. Kalau dia berhadas kecil ada 3 hal dan hadas besar juga masuk pada bagian ini. Misalnya kita kentut, kemudian kita nggak berwudu, ada hal-hal yang diharamkan, nggak boleh dikerjakan. Jadi ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dia nggak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung. Dia nggak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung. Misalnya ini Al-Quran ya, disentuh langsung Al-Quran ini nggak diperbolehkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh daripada mushaf itu kecuali mutahharun, orang-orang yang di sana suci, orang-orang yang di sana bersih. Adapun kalau seandainya sebagian dari ucapan para ulama itu bahwasanya mutahharun dalam ayat ini adalah para malaikat, ya, sebagian para ulama tafsir mengatakan dalam Al-Waqiah ini adalah para malaikat. Yang mutahharun di sini adalah para malaikat. Maka memasukkan para malaikat di dalam perkara mutahharun tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an, maka di sana adalah apa? Tentu memasukkan juga manusia. Kalau para malaikat saja disyaratkan mereka dalam keadaan mutahhar, mereka dalam keadaan suci dan mereka enggak berhadas ya. Mereka mutahhar dalam keadaan senantiasa seperti itu. Mereka enggak berhadas, mereka enggak segala macam. Maka manusia itu lebih diharuskan karena mereka berada pada apa? Pada hadas. Karena mereka berada pada hadas, sehingga mereka juga masuk dalam ucapan ini. Terlebih lagi Nabi SAW itu pernah beliau itu mengirimkan surat ke Yaman dalam hadisnya Amr bin Hazm, ya, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, ya, dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala juga. Beliau itu di dalam hadis itu ketika mengirimkan surat ke Yaman, Nabi mengatakan apa? La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh atau memegang daripada mushaf itu kecuali orang yang tahir. Kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Ya, tahir maknanya apa? Ghairu muhdits. Dia tidak berhadas. Ya, sehingga dia enggak boleh menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan dia habis sentuh, dia sentuh Al-Qur'an. Jadi berwudu dulu. Dan ini kalau seandainya pun sebagian orang mengatakan laisa minal wujub wa laisa minal muharram, bukan dari perkara yang diharamkan, maka tentu bagian dari adab seseorang itu menyentuh daripada kalam Allah, daripada ucapan Allah, atau dia membaca daripada ucapan Allah yang mulia, dia memulai dirinya dengan wudu. Dan bahkan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan apa? Innahu, bahwasanya lafaz ini walaupun dia hanya dalam satu hadis saja seperti ini ya, akan tetapi kata Imam Abdul Bar, innahu mutasyabih bitawatur. Hadis ini, hadisnya Amr bin Hazm ini sudah menyerupai dengan hadis mutawatir. Kenapa hadis mutawatir? Litanalun nasi bil qabul. Karena manusia itu menerimanya. Kalau seandainya perkara ini bukan perkara haram, maka perkara ini adalah dari perkara adab. Sehingga kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Tamhid mengatakan hadis ini mutawatir. Maknanya terpakai padanya. Harus seorang muslim itu beradab dengan adab ini, demikian. Ya, dan demikian pula Ibnu Hubairah, beliau pun mengatakan juga perkara yang sama juga. Bahwasanya apa? Ajma'u a'immatil arba'ah, bahwasanya sepakat para imam al-arba'ah la yamassul Qur'an illa tahur. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali at-tahur. Siapa imam arba'ah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa bahwasanya huwa mazhabul a'immah al-arba'ah. Pendapat yang mengatakan harusnya seseorang itu berwudu sebelum menyentuh Al-Qur'an itu adalah pendapatnya kata Syekhul Islam, pendapatnya 4 imam arba'ah. 4 imam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Maknanya di sana la khilaf fiha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hubairah, ajma'u, mereka sepakat. Berarti enggak ada khilaf di antara mereka. Di dalam perkara adalah apa? Diutamakannya untuk berwudu sebelum menyentuh Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan haram dalam perkara demikian. Sampai kepada perkara haram untuk menyentuh Al-Qur'an, kalamullah, sebelum di sana dia berwudu. Sehingga mulailah dia berwudu ya. Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan Allah suka kepada
orang-orang yang senantiasa mutatahirin. Yutahhiru qulubahu minasyirki, dia sucikan dirinya, hatinya dari kesyirikan, baik berbentuk sum'ah, baik berbentuk riya atau syirik akbar, penyembahan kepada yang lain atau bertawakal kepada yang lain. Dia bersihkan dirinya dan dia juga mencintai, Allah juga mencintai apa? Orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu yang ada pada jasadnya. Yang ada pada jasadnya, sehingga setiap kali berwudu itu menghapuskan dosa ya. Dan kenapa hikmah itu pada bagian yang 4 ini diwajibkan untuk berwudu adalah karena bagian inilah yang paling banyak melakukan dosa. Mata, mulut, apalagi tangan, kaki. Mata itu melihat kepada yang haram, mulut berbicara menggibahi. Ya dalam masalah ghibah ya kawan ya. Dalam masalah ghibah itu perkara yang penting juga ya dalam ghibah ini. Terkadang kita ini salah. Kita sering salah dalam masalah ini. Misalnya kita itu pernah berseteru dengan orang lain misalnya. Misalnya saya sama Fadli pernah bertengkar misalnya. Ya. Kemudian saya memaafkan daripada kesalahan Fadli. Saya memaafkan kesalahan Fadli. Saya Fadli mengambil uang saya atau apa, saya maafkan. Sehingga Fadli dari pemaafan itu Allah SWT mengampunkan dosa tersebut. Dosa mencuri, dosa yang lain, Allah ampunkan. Kemudian sesudah itu saya menceritakan kejadian Fadli itu kepada ini ikhwan ini. Terkadang kita memandang seseorang itu salah ya, tetapi malah kita yang berada pada kehinaan sebenarnya. Ini hati-hati dari ghibah itu ya. Ghibah ini adalah perkara yang di sana adalah perkara yang keji. Ada perkara yang keji. Hati-hati dari ghibah dan namimah. Ghibah. Ya. Terkadang kita sudah memaafkan orang dan dia hilang daripada dosa kepada kita dan kita membuat dosa kepada dia tanpa kita sadari. Dan ini tidaklah tumbuh kecuali dari mutakabbir, dari orang-orang yang meninggikan dirinya. Laisa minal mutawadhi. Bukan dari orang yang di sana bertawadhu. Ya. Ini perkara yang perlu diperhatikan ya dari ikhwan. Jangan sampai masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian dari perkara yang diharamkan juga, kalau seorang hamba itu batal wudunya, dan haram juga adalah apa? Dia untuk melaksanakan salat. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Wala taqrabus shalah. Ya jangan kalian dekati salat. Atau dalam lafaz hadis Abu Hurairah yang kita baca ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza haddatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia belum berwudu maka Allah enggak terima. Imma aliman wa imma jahilan wa imma adiyan wa imma nasiyan. Mau dia itu adalah orang itu dia tahu bahwasanya dia belum berwudu, atau dia tahu hukum salat itu adalah wajib untuk berwudu, atau dia enggak tahu dalam salat itu wajibnya berwudu. Dia enggak tahu misalnya. Dalam satu wajib berwudu, atau dia sengaja meninggalkan wudu, atau dia lupa berwudu. Sama. Salat orang ini enggak diterima. Mau dia lupa, mau dia sengaja, mau dia berilmu atau dia belum berilmu, salat yang dia kerjakan la tuqbal, tidak diterima. Karena Rasul mengatakan demikian dalam hadis ini. Akan tetapi bagi orang yang aliman wa adiyan, dia berilmu bahwasanya wajib berwudu sebelum salat dan kemudian dia sengaja meninggalkan wudu tersebut, fahuwa ya'tham wa yu'azzar. Maka orang ini berdosa dan dia berhak mendapatkan daripada iqab. Karena dia apa? Melewati daripada hudud, daripada batasan yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah batasi padanya. Idza qumtum ila shalah, kalau mau berdiri kalian kepada salat, cuci dulu wajah kalian, cuci dulu kaki kalian, usap dulu kepala kalian dan cuci kaki kalian. Ya? Dan perkara-perkara demikian Allah wajibkan. Fadha syarat. Dan syarat itu kalau tidak terpenuhi, maka amalan tersebut adalah muharram. Ini sepakati oleh para ulama dari kalangan alul fikih, dari kalangan usul fikih. Di dalam ibadah itu ada dua hal. Ada namanya syarat, ada namanya mani. Dan kedua hal ini harus terwujud. Dia harus memenuhi syarat dari ibadah dan kemudian tidak ada pencegah daripada ibadah. Kalau salah satu di antara keduanya ini hilang, maka ibadah yang dikerjakan itu adalah haram. Dan hamba ini sengaja dia. Hamba ini sengaja. Adapun kalau seandainya dia itu misalnya enggak tahu bahwasanya salat itu wajib untuk berwudu, dia enggak, kemudian atau dia tahu tapi dia lupa. Misalnya seseorang itu terkadang dia menjaga wudunya ya. Dia mengamalkan hadis Abu Hurairah misalnya. Kemudian dia berada di masjid untuk menunggu dari sholat zuhur ke sholat asar atau dari sholat asar ke sholat maghrib. Dia duduk menunggu, menahan daripada hadasnya untuk mendapatkan doanya para malaikat.
Kemudian dia lupa kalau dia berhadas dan dia sholat. Sholatnya tidak diterima, akan tetapi layak. Dia tidak di sana berdosa. Dia tidak berdosa di sana. Tapi kalau dia di sana adian, dia sengaja dan dia berilmu bahwasanya wajib, maka hal ini yang di sana melanggar daripada hudud. Jadi enggak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Dan satu lagi ya, ini terakhir ya. Dan insyaallah besok kita istirahat dulu. Besok mau ke Padang, mau istirahat. Ya. Dan yang terakhir ini adalah tidak diperbolehkan bagi orang yang tawaf itu kalau dia dalam keadaan hadas. Batal misalnya wudunya itu, dia enggak boleh tawaf. Karena Nabi SAW mengatakan dari hadisnya Ibnu Abbas, ya, dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan apa? At-tawafu fil baiti, tawaf di bait, yaitu tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram, itu adalah salatun. Itu adalah salat. Tawaf itu adalah salat illa anna Allah abaha fi al-kalam, kecuali Allah memperbolehkan padanya berbicara. Hanya itu saja. Tetapi di hukumnya adalah salat. Dan salat itu tidaklah boleh didekati kecuali orang-orang yang mutatahhir, yang sudah dia bersuci. Karena Nabi menyebutkan itu salat, maka salat tidaklah sah, tidak diterima kecuali bersamaan dia itu apa? Berwudu. Kalau dia batal hadas dia, maka dia berwudu. Maka dia berwudu. Sehingga orang yang tawaf itu wajib wudu ya. Yang bingung-bingung itu kalau dia enggak paham bahwasanya lamastumun nisa, menyentuh para wanita itu membatalkan wudu. Nah, ini kalau dia berkeyakinan di Indonesia itu menyentuh wanita itu saja dan membatalkan wudu, maka mereka harus berwudu setiap kali mereka tawaf tersentuh oleh para wanita atau wanita tersentuh oleh laki-laki. Ya, karena tidaklah diperbolehkan, haram hukumnya di sana apa? Tawaf pada Baitul Ka'bah dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum berwudu, hadas kecil. Apalagi kalau dia junub itu enggak diperbolehkan memasuki Baitul Haram. Kalau dia junub tidak diperbolehkan memasuki Baitul Haram. Misalnya dia tidur di hotel, misalnya umroh ya, tidur di hotel, kemudian dia junub, kemudian dia pergi ke Baitul Haram, ini enggak diperbolehkan. Ini haram hukumnya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Allah mengatakan apa? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat. Jangan kalian dekati salat hatta wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Jangan kalian salat kalau kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Wala junuban, tidak boleh pula orang yang junub. Lihat, Allah menyebutkan di sana illa junuban, tidak boleh juga di sana apa? Orang yang junub. Wala junuban, tidak boleh pula orang yang junub mendekati salat. Mendekati salat berarti memasuki masjid. Sehingga para ulama, sebagian para ulama memahami laki-laki yang junub dan para wanita yang sedang haid haram baginya untuk masuk ke dalam masjid. Haram baginya untuk masuk dalam masjid. Kalau dia junub maka mandi dulu deh, baru masuk dalam masjid. Karena Allah mengatakan demikian. Wala junuban, tidak pula orang yang junub illa abiris sabil, kecuali dia hanya lewat saja. Hanya murur saja, dia hanya melewati saja. Ya, kecuali hanya lewat hatta taghtasilu, sampai dia mandi baru dia boleh berada pada masjid, pada Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya. Sampai dia mandi baru boleh dia berdiam di dalamnya, al-wuqur di dalamnya. Kalau dia belum mandi, maka haram baginya wuqur. Haram bagi dia untuk berdiam, tapi boleh bagi dia untuk melewati. Bagaimana dalam hadis Aisyah itu bukan wuqur ya. Aisyah diperintahkan mengambil sesuatu, dia murur, dia hanya melewati saja. Bukan berdiam. Paham ya? Dari permasalahan. Sehingga enggak diperbolehkan tawaf. Kalau dia junub bahkan enggak diperbolehkan masuk ke dalam Masjidil Haram atau masjid yang lain. Masjid ini juga enggak diperbolehkan kalau junub ya, dalam ayat ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama, pada sebagian yang diharamkan tatkala seorang hamba itu dia dalam keadaan hadas. Mau hadas besar dan hadas kecil. Dan adapun dari hadas besar itu ada dua tambahan yang lain, insyaallah kita akan masukkan kepada bagian yang lain insyaallah taala. Indakum sudah ada pertanyaan? Kalau kan kita mau kentut nih, itu kita tahan, akhirnya hilang kentut itu wudu yang gimana? Ya kalau nggak keluar dia berarti nggak kentut. Nah, itu kan bisa kita nanti akhirnya hilang sendiri dia, pernah bisa. Ya kalau mau kentut itu kita ini, gimana? Pokok apa nanti akhirnya hilang sendiri dia. Ya. Kenapa Pak? Ya kalau dia nggak keluar, nggak dianggap kentut dan nggak membatalkan wudu.
Yang hadas itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Mau yang keluar rambut, yang keluar itu kutu atau yang lainnya. Jadi kalau dia keluar pada dua jalan itu dianggap hadas. Ya. Walaupun terkadang nggak kentut, nggak air kencing. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang keluar, mau angin nggak keluar, nggak ada rambut yang keluar, ini tidak dikatakan hadas. Bisa ditahan kemudian hilang. Ini nggak dikatakan hadas ya. Yang hadas itu kalau dia keluar. Allah Ta'ala. Yang apa, janganlah kalian sholat hingga kalian mengetahui apa itu apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian baca. Itu tuh mengetahui itu bacaan sholat termasuk bacaan sholat. Iya, mengetahui bacaan sholat. Karena orang mabuk itu nggak tahu. Terus kalau bukan bermakna-makna ya, tapi kalian mengetahui apa yang kalian baca. Kadang orang yang sholat itu, kadang orang mabuk itu kalau berbicara itu nggak jelas. Kalau sedang sholat keliruan ingatan itu namanya khusyuk, hilang khusyuk namanya. Dan itu di pembahasan yang lain nanti ya, di dalam perkara-perkara yang memudaratkan daripada sholat. Itu bagian sholat nanti. Ya termasuk mabuk sah. Iya. Masuk mabuk tuh. Maksudnya? Yang kehilangan kekhusyukan tuh. Oh enggak lah, mabuk itu muskir. Orang yang mabuk itu orang yang minum minuman keras kemudian mabuk. Atau dia menghisap candu kemudian mabuk. Ini diharamkan. Kalau hilang kekhusyukan itu, ini namanya khayar, ini namanya orang bingung seperti ini, dan itu ada ya. Jadi insyaallah pada bab nanti kita bahas itu. Karena kalau tadi sudah ada dan nanti suruh wudu juga dengan air 1 mut itu baca Ustaz. Kok susah? 1 mut maksudnya untuk keseluruhan. Iya, sampai kaki. 1 mut. Hemat. Iya kan, berwudu itu nggak harus menetes daripada air. Tuh. Basah, yang penting basah. Daripada pencucian itu tapi tidak dibilang tadi, basah. Tidak disampaikan tadi dalam taklim kan? Jadi kata oleh Muqayyim itu adalah basah padanya. Tahu basah? Gak ada untuk membasahkan sesuatu itu butuh air yang banyak tanda. Iya. Kata siapa? Hah? Para sahabat itu ketika air itu sedikit, mereka itu berlomba-lomba untuk mengambil asar dari wudhu Nabi, bekas-bekas air di tangan. Dalam hadisnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Paham? Itu menunjukkan nggak harus di sana basah, menetes-netes airnya harus banyak. Kamu taruh aja air di dalam, ada air dalam ember, kamu taruh tanganmu di dalam itu, kamu usapkan, basah nggak kira-kira tangannya? Nah itulah namanya ghusl. Itu namanya ghusl, itu namanya pencucian. Nggak harus itu kan? Seperti kita buka keran itu, enggak seperti itu. Taruh aja tangan kemudian basah tangan itu, diusapkan sampai dia basah seluruhnya. Iya ya kuat bisa. Nah, iya. Itu namanya israf gitu. Israf itu nggak diperbolehkan dalam syariat. Berlebihan. Iya. Sama-sama. Ya mubat ya. Berlebihan dalam sesuatu. Nggak boleh. Jadi harus sedikit-sedikit boleh. Iya. Israf berlebihan artinya.